Halo, selamat datang di diskusi kami mengenai hubungan antara COVID-19 dan renewable energy. Nah, COVID-19 merupakan topik yang sangat diperbincangkan di masyarakat. Hal ini karena beberapa negara juga sudah mengalami pandemi tersebut dan juga sudah menerapkan lockdown. COVID-19 ini juga mempengaruhi banyak segi kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah renewable energy. Sebelumnya, renewable energy diperkirakan akan tumbuh secara pesat. Lalu, bagaimanakah realitanya saat ini? Saya Kartika bersama rekan saya Harits dan Fadil, kami akan berdiskusi mengenai hubungan antara COVID-19 dan renewable energy. Selanjutnya adalah materi oleh teman saya Fadil. Kepada Fadil, saya persilahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fadil. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan COVID-19 yang mempengaruhi renewable energy di internasional, di banyak negara. Seperti yang kita tahu, novel coronavirus atau COVID-19 ini bermula di negara Cina. Dan sampai video ini dibuat, WHO menyatakan ada 83.797 kasus yang terjadi, di mana 3.352 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Nah, seperti yang kita tahu juga, negara Cina menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor dan menjadi leader dalam proyek-proyek pembangunan instalasi energi terbarukan. Dan juga, Cina juga menjadi produsen utama dari negara-negara, maksud saya, Cina juga menjadi negara atau produsen utama dari komponen-komponen, bahan-bahan baku, dan alat-alat pemasangan seperti instalasi turbin angin, manufaktur turbin angin, serta solar photovoltaik atau yang biasa kita sebut panel tenaga surya. Nah, lalu guncangan yang terjadi di Cina ini tentunya akan memutus supply chain dari material-material tersebut. Akhirnya, itu akan berdampak ke dunia internasional. Contohnya adalah yang terjadi di negara India. Di sana, pemasangan turbin angin sebesar 3 gigawatt harus di-postpone karena negara tersebut menerapkan kebijakan lockdown di negaranya. Hal ini sangat disayangkan sekali karena pembangunan 3 gigawatt turbin angin di sana ini masih ada di tahap awal atau tahap-tahap yang akan banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan serta menjadi tahap yang sangat penting dalam pembangunan instalasi ke depannya. Lalu supply chain juga akan terputus di negara-negara Eropa. Bahkan ada 18 pabrik yang harus memberhentikan operasinya di negara Spanyol dan Italia. Namun, beberapa negara di Eropa menerapkan beberapa kebijakan untuk menolong perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Salah satunya adalah negara Irlandia, Portugal, dan United Kingdom. Mereka akan menunda pelelangan untuk proyek-proyek tersebut. Dan mereka juga memberikan banyak kebijakan lain yang tujuannya adalah memberikan kelonggaran kepada produsen-produsen dari maksudnya produsen-produsen dari energi terbarukan tersebut. Lalu di Amerika juga terjadi COVID-19 dan Presiden dari American Council on Renewable Energy, Greg Walton, bahkan memperkirakan ada 160.000 proyek yang terancam untuk berhenti karena adanya larangan aktivitas bisnis. Nah, sebenarnya di Amerika sendiri, pertumbuhan dari renewable energy ini sedang ada di tahap yang mengalami peningkatan yang cukup besar. Bahkan di negara tersebut diperkirakan akan 21% dari total penggunaan energinya akan berasal dari energi terbarukan. Nah, untuk itu, negara Amerika ini memberikan beberapa kebijakan. Jadi, seperti kita tahu, negara Amerika ini sudah memberikan kebijakan lockdown, tapi mereka ini memberikan kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi untuk tetap dapat bekerja di luar rumah. Nah, salah satu contohnya adalah perusahaan-perusahaan seperti Jinko Solar, Heliene, dan juga Sublivin. Mereka masih diberikan izin untuk dapat beroperasi di pabriknya masing-masing. Namun tentunya ada beberapa protokol-protokol keamanan yang harus diberlakukan. Contohnya adalah mengecek suhu badan, lalu tetap
tetap memberikan jarak 2 meter dari satu sama lain, juga memberikan fasilitas-fasilitas seperti hand sanitizer dan lain-lainnya. Nah, lalu sebenarnya di Cina sendiri si COVID-19 ini masih diperkirakan akan tidak terlalu berpengaruh terhadap sustainable dari energi terbarukan di masa depan, karena data menunjukkan walaupun penggunaan listrik di sana turun 7,8% dan demand agregat dari energi turun 12%, namun di sana masih penggunaan energi terbarukan ini masih cukup banyak dipergunakan. Di saat semua sumber energi turun seperti thermal, lalu batu bara turun 8,9%, lalu nuklir juga produksinya turun 2,2%, produksi dari renewable energy seperti angin dan solar ini malah naik 12%. Jadi dari situ kita bisa dapat menyimpulkan bahwa sustainability dari renewable energy ini masih akan tetap bertahan di negara Cina. Itu dari saya. Apabila kita membawa dari dampak dari luar negeri itu kita bawa ke Indonesia, ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat. Sebenarnya perbedaan yang lebih inti itu kita lihat dulu dari sumber utama dari energi kita, yaitu batu bara. Batu bara itu di Indonesia itu merupakan suatu sumber energi yang tadinya merupakan suatu yang inti, tapi karena ada COVID-19 ini diprediksikan akan menurunkan laba dan juga investasi di industri batu bara, yaitu sebesar 209,6 triliun, itu besaran loss-nya, seperti yang diprediksikan oleh GEM atau Global Energy Monitor. Oleh karena itu, salah satu researcher di Greenpeace Indonesia bernama Adila merekomendasikan untuk Indonesia untuk segera switch dari PLTU yang dipower oleh batu bara menjadi menggunakan EBT atau energi baru terbarukan. Itu sesuai dengan untuk meminimalisir cost atau meminimalisir dari loss-nya tersebut, itu sebesar 29,6 tadi. Lalu ada beberapa tindakan pemerintah yang sudah membantu switch tersebut daripada PLTU kepada EBT. Itu seperti yang dibahas di dalam Permen ESDM nomor 59 tahun 2017, yang dimana di dalam tersebut pemerintah mengatakan bahwa pembelian energi atau tenaga listrik itu bisa dilakukan switch kepada EBT atau power plant yang dihidupkan oleh EBT. Itu bertujuan untuk meningkatkan kembali produksi dari energi di EBT. Lalu sebenarnya kalau misalnya kita telah lagi dampak dari COVID-19 ini terhadap renewable energy di Indonesia itu bisa disegmentasikan menjadi dua, yaitu dampak secara jangka panjang atau jangka pendek. Kita bahas dulu melalui jangka pendeknya dulu ya. Perihal jangka pendek sebenarnya ada beberapa perusahaan yang bersikeras buat itu COVID-19 ini tidak terlalu mempengaruhi kegunaan dari renewable energy atau perkembangan dari renewable energy. Seperti salah satunya adalah PT Teregra Asia Energi Tbk yang mengatakan bahwa perusahaan ini tidak terlalu dipengaruhi oleh renewable energy karena satu-satunya yang mempengaruhi laju dari perusahaan dia hanyalah funding dari Cina yang kurang. Tapi setelah itu operasionalnya masih biasa saja. Lalu ada juga jadi di PT Kencana Energi Lestari Tbk yang dimana dia mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dipengaruhi oleh COVID-19 ini adalah pengetatan monitor tenaga kerja dari Cina. Jadi sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu besar kalau perihal dari operasi berdasarkan dua perusahaan ini. Kalau misalnya kita lihat dari jangka panjang, ada juga dampak yang cukup bisa terasakan, itu sebenarnya dampak itu tidak terlalu negatif ya, di mana PT NSHE itu mengatakan bahwa investasi di sektor EBT atau renewable energy di Indonesia itu merupakan bersifat long term. Jadi gejolak-gejolak seperti COVID-19 ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap investasinya. Tapi kalau bisa kita menelaah lebih dalam lagi, terdapat beberapa situs dari EBT yang sebenarnya terpengaruh, seperti turbin di Batang Toru yang di Sumatera Utara yang terpengaruh oleh adanya COVID-19 ini, yang dimana PT North Sumatra Hydro Energy itu memberhentikan pembangunannya karena funding atau karena kontraktor dari China tidak bisa bekerja. Sekian dari dampak Indonesia ya sih. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kita dapat melihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan antara energi renewables dan non-renewables yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia.
minyak sebagai non-renewable energy terdampak negatif berupa turunnya demand atau permintaan dan turunnya harga. Nah, renewables juga merupakan salah satu sektor yang terkena dampak. Dampaknya berupa delay atau perlambatan dan slowing down production. Namun menurut IRENA atau International Renewable Energy Agency yang mengatakan bahwa sebenarnya dengan adanya pandemik ini tidak mengancam ketika pandemik ini mengancam global supply atau penawaran dari pasokan secara global, namun hal ini tidak dapat membuat perpindahan dari industri non-renewables ke renewables menjadi berhenti. Contohnya adalah pada tahun 2008 ketika terjadi depresi besar, ketika itu demand terhadap non-renewable turun. Namun jika kita lihat demand-nya tidak pernah kembali kepada tahun sebelumnya. Justru yang terjadi adalah supply di tahun setelahnya di-cover oleh renewable energy. Kita juga dapat mengumpamakan dengan internet. Ketika stock market collapse, dengan harga yang turun, dan banyak perusahaan gagal, inovasi justru banyak terjadi. Biaya yang turun dengan kualitas yang justru meningkat dengan teknologi yang berkembang secara pesat. Nah, jika dibandingkan non-renewable dan renewable energy, justru renewable energy memiliki keuntungan berupa marginal cost yang bernilai 0. Kita dapat melihat dari harga wind turbin dan solar panel yang lebih murah dibandingkan dengan coal dan fossils. Dengan biaya tambahan yang lebih murah, tentunya renewable energy memiliki kelebihan tersendiri. Lalu renewable energy juga tidak bisa habis dan dengan adanya depresi seperti ini justru masih bisa sustain jika dibandingkan dengan pasar minyak. Oleh karena itu, dengan fakta bahwa renewable energy adalah energi yang lebih dapat sustain dan merupakan inovasi untuk masa depan, juga ditambah dengan fakta bahwa renewable energy merupakan sumber energi yang paling murah saat ini, diprediksikan bahwa di masa depan justru inovasi-inovasi yang hadir akan mendorong perkembangan dari renewable energy. Sekian diskusi dari kami.